bersama dengan guru kita, Bapak Ahmad Kojim. Kita akan melanjutkan dialog lagi dengan beliau. Ada potensi yang sangat besar sekali yang ditutup-tutupi dari bangsa ini, yang kemudian ini belum disadari dan diketahui banyak orang gitu. Nah, saya pengen Pak Kojim memberikan perspektifnya terkait dengan hal ini begitu. Monggo Pak Kojim. Ya, jadi begini Mas Indra, kalau kita lihat sejarah kita secara utuh ya, bukan sepotong-sepotong. Artinya kita bisa melihat dari sudut apa saja ya, dari sudut agama, dari sudut budaya, dari sudut adat istiadat dan sebagainya ya. Nah, kita kan tahu kan bahwa ada yang spektakuler, yaitu namanya Gunung Padang ya. Gunung Padang itu telah diteliti dan umurnya itu bertahap. Jadi ada bangunan awal yang sekitar 25.000 hingga 27.000 tahun yang lalu. Kemudian dalam masa yang panjang akhirnya sekitar 12.000 ada bangunan kembali di situ ya. Kemudian sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi ada lagi. Nah, tapi akhirnya ya Barat meminta para arkeolog kita untuk mencabut laporan ilmiah tentang Gunung Padang itu. Ya. Ya, contoh sekarang ini sudah diketemukan kan lukisan gua di Sulawesi itu sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu, belum terlalu lama itu. Usianya lukisan di gua itu 52.500 tahun. Iya, yang lalu, ya kan? Jadi nggak heran kalau di Gunung Padang cuma 27.000 orang sudah bisa melukis pesawat, melukis binatang itu, ya segitu. Dan bagaimana membuat lukisan terus tidak terhapus. Ini kan ilmu, ya, membuat lukisan tidak terhapus. Akhirnya sekarang ditemukan. Sebelumnya ditemukan itu 40.000 tahun, itu sudah yang paling tua di dunia. 40.000 tahun. Nah, sekarang ditemukan lagi 52.500 tahun yang lalu. Akan semua banyak dilihat, terus mementahkan semua penelitian. Misalnya Borobudur dibangun tahun berapa? Nah, itu kan akhirnya dikuak, akhirnya dibongkar, ya kan. Saya sudah mempertanyakan saja, mereka nggak bisa jawab. Jadi, iya saya tanyakan, kalau Borobudur itu dibangun abad 9, ya kan 800 sekian kan abad 9. Bagaimana membuat semua relief ukiran di batu pada tahun itu? Ya, itu ukirannya itu betul-betul ukuran presisi. Ya. Kalau abad 9 belum ada pengukur-pengukur listrik, terus alat pemahat listrik itu belum punya. Ya. Jadi kalau dengan tangan gini rompel semuanya itu. Terus itu pun tidak dilekatkan pakai sistem lem, tapi sistem istilahnya itu semacam tidak ada celah untuk bisa ya. Jadi dia akhirnya saling mengikat. Ketika kemudian itu sudah terkuak semua bahwa kita adalah bangsa tertua gitu misalnya ya, konsekuensi logisnya bahwa itu kemudian akan berimplikasi terhadap mereka akan tertinggal dengan bangsa kita itu sejauh mana? Loh, kan akhirnya kalau kita sudah bisa menguak semuanya, kita punya rasa percaya diri. Oke, saya mau bangun bangsa, saya tidak perlu utang kepada Anda. Iya. Nah, sekarang ini kan memang seperti ini kamu harus utang supaya bisa bangun. Nah, itu kan akhirnya tidak perlu. Enggak, saya sudah bisa bangun negara tanpa utang. Semuanya sudah ada. Kendalanya apa sih Pak Kojim? Kita kok nggak bisa seperti Cina, nggak bisa seperti Amerika yang dia bisa nyetak uang seenaknya sendiri gitu, sehingga bikin pembangunan yang sangat luar biasa di negaranya. Itu tadi di semua di backup untuk penelitian ini itu harus bantuan
Ya, jadi di sini memang dipancing lewat ini. Oh, Ya. gitu. Iya. Iya. Lah berarti menguak itu artinya Ada membuka. titipan dong berarti. Iya, membuka, menelanjangi, ya kan. Nah, orang kalau sudah menelanjangi itu cepat mengerti. Contoh ya, saya punya cucu, saya suruh melihat apa. Jadi ini bukan narsis, tapi ini memang memberitahu ya bahwa ini fakta. Ada cucu saya usia 12. Saya bilang itu kan sekarang dijual namanya Flipper Zero ya, itu multi kit. Kamu sudah punya? Maksudnya kalau tidak punya, saya sebagai akungnya mau membelikan. Nah, dia bilang, sudah saya cek harganya 2.700.000, tapi saya sanggup membuat sendiri loh. Jadi kalau membuat sendiri, sudah saya periksai bagian-bagian yang diperlukan untuk membuat itu cuma butuh 1 juta. Saya kasih uang 1 juta untuk membuat. Sekarang dibuat. Jadi hari-hari ini lagi dibuat. Oh gitu. Iya. Keren. Ya, artinya begitu terbuka, kemungkinan orang tahu lebih banyak lagi. Iya. Jadi di situ. Ya. Ya. Karena apa? Begitu sesuatu hal yang disebut sebagai laporan ilmiah itu diakui dan bisa dianggap itu meruntuhkan ya laporan-laporan yang dibuat oleh orang barat, maka mereka akan ketakutan semua sumber yang ada itu bakal muncul di kita. Ya. Contoh misalnya ya, semua bahan mineral apa saja kita punya. Jadi itu potensi yang luar biasa. Ya. Jadi semua mineral, semua jenis ikan, jenis ini itu semuanya ada. Ya, kita tidak sebenarnya memerlukan ya pinjaman atau dukungan dari luar kalau kita mau bangkit. Nah, persoalannya ini dikat terus. Kami yang memikirkan tentang pendidikan itu selalu dihadapkan pada realitas. Realitas apa? Sejak merdeka hingga sekarang, kita itu tidak beranjak bisa melahirkan generasi yang rata-rata lulusannya itu misalnya 80% SMA. Tapi sekitar SD terus-menerus, Lah ini ada apa? Ya kan, kita merdeka, ya kan, setiap tahun, tapi terus saja dibuat itu. Padahal suatu bangsa itu maju kalau, ya kan, kelas bawahnya ini sudah rata-rata lulusannya itu SMA. Untuk ukuran zaman sekarang. Nah ini kan harus dipahami. Siap. Makanya kita harus tahu kan mengapa sekolah kita itu ajaran sejarah digonjang-ganjingkan, ya, dihilangkan, diganti ini, diganti itu, ya kan? Ya. Padahal kalau menurut saya sejarah itu harus semakin presisi. Jadi tidak hanya tahu raja dan kekuasaannya, tapi kondisi pada saat itu gimana. Nah itu harus dibongkar. Orang misalnya zaman Majapahit jaya, ya kan, tapi kan itu hanya bentuk cerita. Nah, kita juga harus membuka kan kejayaan Majapahit itu dibuktikan lewat apa itu Pak Kojo? Iya itu yang harus dibongkar. Kan kalau dibuka kan akhirnya bisa ketemu. Masalahnya kan ditutupi. Iya. Ya. Karena untuk meneliti itu perlu ini. Ya, nah ini dan terus orang asing pinjam sana kan gitu. Ya. Laporan-laporan yang dibuat oleh orang barat, maka mereka akan ketakutan semua sumber yang ada itu bakal muncul di kita. Ya. Contoh misalnya ya, semua bahan mineral apa saja kita punya. Namanya dunia ilmiah itu tidak bisa dicabut. Yang ada adalah Anda membuat ya penulisan baru dengan menunjukkan kelemahan-kelemahan penulisan yang lama. Itu pun tidak berarti Anda benar dan yang dikritik itu lemah. Tidak berarti. Ya. Nah, Anda belum pernah duduk bersama orang yang
menghitung Gunung Padang sampai 27.000 tahun itu, tapi langsung cabut dari laporan ilmiah. Nah, itu tidak bisa. Lalu saya pun berkata, kalau saya disuruh percaya terhadap seorang arkeolog dengan seorang geolog, ya, saya lebih percaya geolog. Ya. Kenapa, Bu? Nah, karena geolog itu adalah orang yang kerjanya meneliti umur bumi, umur tanah, umur bebatuan. Itu memang pekerjaannya. Oke. Ya kan? Nah, sedangkan kalau arkeolog dia hanya mengaitkan dengan pada saat ini budaya apa di tempat lain. Nah, jadi hanya dilihat dari situ. Bayangin Pak Kojim, ini menurut saya penghinaan yang nyata ya. Bayangin coba, seorang Habib mengatakan gini, satu kaki Habib lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu. Iya, nah itu pembodohan. Ya, pembodohan artinya orang itu sendiri nanti yang akan merasakan penipuannya. Ya, kita harus sadar tidak ada. Kami semua itu belajar agama Islam itu secara detail, nggak ada hal-hal semacam itu. Ya. Jadi disitulah kita harus tahu bahwa saya orang Indonesia, saya orang beragama Islam. Makanya kalau ditanya secara etnis siapa yang lebih dulu ada, saya orang Jawa secara etnis. Secara etnis. Secara etnis. Terkait ini Pak Kojim, jadi akhir-akhir ini mantan Menko Polhukam Pak Mahfud sampai mengirim banyak surat cinta ke media sosial yang intinya adalah mengirimkan pesan kepada para habaib Ba'alawi begitu, jangan hina leluhur bangsa kami gitu ya. Ini yang tentu narasinya banyak sekali kita temukan di medsos. Nah, sementara Pak Kojim pernah mengatakan bahwa andai kata kemudian bangsa ini terlalu cepat untuk maju, maka negara-negara lain itu akan di bawah kita semua gitu. Nah, jadi ini yang harus dipegang. Ya. Jadi kita tidak perlu merasa takut kalau dikatakan, oh itu kan apa itu omongannya itu sudah seperti itu geni atau apa. Nggak perlu. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Iya. Ya, dan kita hidup di Indonesia, ini negara kita, tumpah darah kita, tanah air kita harus kita sucikan dari berbagai penghinaan. Nah, harus begitu. Dengan menjadikan lagu Indonesia Raya Stansa 3 itu dipopulerkan, otomatis kemudian kita secara mengafirmasi. Mengafirmasi. Nah, ternyata nggak perlu jauh-jauh cari tanah yang suci, tanahku sendiri suci gitu kira-kira. Betul. Al-Quran sudah menegaskan bahwa ya kan orang yang paling dekat dengan Tuhan yang paling mulia itu ya karena ketakwaannya. Ketakwaan, bukan karena soal keturunan ya. Bukan soal keturunan. Ya. Jadi yang dijaga di Al-Quran tetap suci itu adalah keluarga Nabi sebagai keluarga batik, keluarga inti. Bukan keturunan yang sudah kita tidak tahu. Oh iya. Iya. Kalau itu sudah politik. Ya. Kayak keluarga batik ya Nabi beserta istrinya dan anak-anaknya. Udah. Keturunannya nggak perlu dimuliakan, Nabi harus dimuliakan karena beliau terpilih. Kalau gitu ya. Toh ada keturunan ya keturunan yang masih di zaman hidupnya Nabi, seperti Hasan, Husain, Zainab, ya itu artinya atau Umi Kulsum itu masih Nabi masih hidup. Ya. Jadi itu memang dimuliakan sesuai dengan di surat Al-Ahzab gitu loh ya.